Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi pada saat ini. Dan hari ini kita bersama-sama melaksanakan kebaktian, masih di rumah kita masing-masing, dan hari ini kita mengingat kembali akan penyaliban dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih setiamu, terutama terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu, karena tidak ada yang lebih berharga daripada penebusan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau Yesus sudah mati untuk kami, maka saatnya sekarang kami hidup untuk Kristus, untuk memuliakan Tuhan. Kami tahu ketika kami percaya kepadamu, maka hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara masih dalam kondisi yang baik, yang sehat, penuh dengan pertolongan Tuhan, dan juga selalu disertai oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, 14 dan 15. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ini konteksnya adalah percakapan Yesus dengan seorang Farisi. Dia bernama Nikodemus. Dia juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang datang pada waktu malam ketemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka berbincang-bincang dan bercakap-cakap. Dan di sini kita melihat inti dari apa sebenarnya kedatangan dari Yesus ke dunia sebagai manusia dan kemudian disalibkan. Kita hari ini mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus yang besar dan membuat kita menjadi orang yang selamat karena kita percaya kepadanya. Yohanes 3, kita lihat di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, ayat ini sangat penting sebenarnya, khususnya untuk hari-hari ini, karena kita tahu bahwa ada banyak kesaksian yang bisa kita dengar baik di media sosial maupun secara langsung, bahwa ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk pergi ke sorga, lalu kemudian mereka balik lagi ke dunia. Kalau seandainya saya diberikan kesempatan seperti itu, maka saya nggak akan balik lagi ke sorga. Nggak akan balik lagi ke dunia maksudnya, karena dia sudah di sorga. Tapi kalau kita lihat ayat ini, justru ayat ini ingin menjelaskan bahwa kalau seandainya ada orang yang berkata seperti itu, kecuali Yesus, maka itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Tergantung kita lebih percaya kepada kesaksian orang tersebut atau lebih percaya kepada apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan hal itu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri. Nah, kalau saya membaca firman ini, maka saya meragukan apa yang mereka saksikan. Saya lebih percaya kepada apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Orang bisa bersaksi bagaimanapun juga,
Mereka pernah pergi ke sorga, diangkat di sorga, lalu ketemu dengan Yesus dan lain sebagainya, bahkan ada yang dibawa ke neraka sekalipun. Itu membuat saya berpikir dua kali, kenapa orang itu bisa seperti itu dan ngomongnya di dalam Yesus lagi. Tapi kalau kita yakin dengan dasar firman Tuhan ini, bukan berarti saya mencoba untuk menjelekkan mereka, tetapi kalau lihat ayat ini, maka sebenarnya tidak ada orang yang pernah dibawa ke surga. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga. Hanya Yesus saja yang pernah ada di sana lalu kemudian turun dan kembali lagi ke surga. Nah, tergantung kita. Apakah kita lebih percaya kepada orang yang bersaksi itu? Kalau saya, maka saya lebih percaya kepada apa yang Yesus katakan di sini. Makanya kalau ada orang bersaksi seperti ini, seperti itu, mereka berkata bahwa surga itu penuh dengan batu-batuan, surga itu indah dan lain sebagainya, saya pun akan berkata, saya akan lebih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab ketika Alkitab menggambarkan surga daripada orang-orang yang mengaku pernah ke surga. Karena toh hampir-hampir sama juga. Nah, kalau hampir-hampir sama, ya tinggal kita melihatnya dan kita mendalaminya, siapa yang meniru siapa. Tapi yang pasti adalah kebenaran tetap ada di dalam Alkitab dan ini Yesus yang katakan. Nah, lebih percaya kepada Alkitab lebih aman daripada percaya kepada kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang bisa ditambah-tambah, kadang-kadang bisa dibikin lebih wah gitu sehingga orang melihat kayaknya hanya dia saja yang bisa dekat dengan Tuhan. Dan saya ragu-ragu apakah yang ditemui itu Yesus atau bukan Yesus. Nah, seringkali kan kita mendengar begini, itu Yesus yang saya temui. Oh, ditanya Yesus yang seperti apa? Ya mereka jawabnya pasti Yesus yang seperti di gambar-gambar kalender itu. Padahal kita tahu bahwa itu sesungguhnya bukan foto Yesus, bukan gambar Yesus. Karena Yesus sendiri justru menampakkan diri terakhir itu kepada Paulus, bukan kepada orang-orang yang lain lagi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya di ayat yang ke-14 ini fokus kita. Kenapa Yesus ditinggikan seperti ular? Dikatakan bahwa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ada tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Karena begini, di awal di kitab Kejadian maupun di akhir di kitab Wahyu, ular atau naga itu identiknya adalah simbol dari iblis. Identiknya begitu. Pada waktu Adam dan Hawa digoda oleh iblis dalam bentuk ular. Di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Wahyu, maka ada naga di sana yang mencoba untuk bertarung, mencoba untuk berkelahi, dan itu adalah gambaran dari iblis. Tapi di ayat ini justru Yesus digambarkan ular. Apa maksudnya? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ditinggikan itu artinya apa? Di kayu salib. Dia sedang menderita di atas kayu salib. Nah, untuk melihat itu, kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ular seperti apa yang ditinggikan oleh Musa? Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, saya bacakan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa,
"Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ulat-ulat tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks bangsa Israel ini adalah bangsa yang benar-benar keras kepala. Terutama adalah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian mereka hidup di padang gurun, berputar-putar di padang gurun. Generasi itu adalah generasi yang bisa melihat mujizat Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh generasi yang lainnya. Kita tahu yang mengalami dan melihat adanya tulah-tulah, 10 tulah itu adalah orang Mesir dan disaksikan oleh bangsa Israel yang ada di Mesir pada saat itu. Nah, kita tidak bisa menyaksikan hal-hal yang seperti itu pada saat ini. Bagaimana kita membayangkan seperti nyamuk, gelap gulita, kata, anak sulung mati, dan seterusnya. Kita tidak bisa membayangkan itu, tetapi bangsa Israel itu bisa melihat kalau Tuhan murka itu loh seperti itu. Nah, itu pada waktu dia di Mesir. Pada waktu dia di padang gurun, mereka juga bisa melihat kebesaran Tuhan. Tapi lihatlah, mereka bisa melihat mujizat. Mereka bisa mengalami mujizat, tetapi hidup mereka tidak diubahkan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa banyak orang juga sedang cari mujizat. Tapi apakah mujizat itu bisa membuat kita dekat dengan Tuhan? Mungkin di awal bisa. Tapi seiring berjalannya waktu, toh akhirnya lupa juga dengan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Mujizat-mujizat yang lain, kalau kita membayangkan contohnya mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka bisa berjalan di tengah-tengah air karena ada benteng atau tembok air di samping kiri dan kanannya. Saya membayangkan mereka itu seperti ada di akuarium besar begitu. Mungkin di kiri kanannya mereka bisa lihat ikan hiu dan ikan-ikan yang lain. Nah, mereka berjalan di sana. Tidak ada generasi yang lain yang bisa melihat akan kebesaran Tuhan seperti itu. Lalu kemudian ketika dia masuk ke padang gurun, mereka juga bisa melihat mujizat Tuhan yang lain. Kasut mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak rusak. Hanya generasi mereka yang bisa melihat tiang awan itu seperti apa, yang menudungi mereka ketika mereka berjalan pada waktu siang hari. Mereka tidak kepanasan. Dan bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya tiang api yang tidak pernah dilihat oleh generasi-generasi yang lain, tidak pernah dilihat oleh bangsa yang lain. Mereka mendapatkan kehangatan dan terang dari sana pada waktu mereka berjalan di padang gurun di malam hari. Hanya mereka yang tahu perubahan air pahit menjadi manis. Mereka yang tahu batu yang bisa mengeluarkan air sehingga mereka bisa minum sepuasnya. Hanya mereka yang bisa melihat burung puyuh terbang rendah dan mereka tinggal ambil. Dan hanya mereka yang tahu bagaimana rasanya
roti sorga atau yang disebut dengan mana. Tidak ada generasi lain yang bisa menikmati itu. Dan mereka katakan apa di ayat yang ke-5? Mereka berkata begini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi kita melihat betapa keras kepalanya. Artinya begini, orang kalau memang sudah nggak percaya dengan Tuhan, mau diberikan mujizat sebesar apapun juga, dengan cara yang sebesar itu dan luar biasa seperti itu, mereka toh tetap menjadi orang-orang yang bebal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti saya tidak percaya mujizat, saya percaya mujizat. Tetapi buat apa mujizat? Kalau mujizat itu hanya untuk kebutuhan dan keperluan hidup kita di dunia. Kalau mujizat itu membawa keselamatan buat kita untuk kekekalan, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya enggak, maka sama seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Semua orang yang keluar dari tanah Mesir, mereka juga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang bisa masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang Israel yang lahir di padang gurun. Termasuk Musa sekalipun. Orang yang sabar dan lembut hati, karena Tuhan sendiri yang memujinya, ternyata dia pun akhirnya tidak sabar juga. Padahal yang dia lakukan itu sepertinya kecil dibandingkan dengan jasanya. Awalnya sudah tidak mau lagi untuk memimpin bangsa Israel, tapi akhirnya mau. Jasanya sangat besar, diuji ketegar-tengkuan oleh bangsa Israel, kesabarannya diuji. Tapi sampai pada akhirnya dia disuruh berbicara di depan batu supaya air itu mengalir, dia pukul batu itu. Dan itu ternyata sesuatu yang mungkin buat kita sepele dan sedikit, tapi bagi Tuhan itu besar, yang mengakibatkan dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya bisa melihat dari jauh tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kedegilan hati dari orang-orang Israel itu, maka Tuhan menurunkan ular tedung untuk menggigit mereka. Dan banyak orang Israel yang mati pada saat itu. Nah, ketika mereka mati, baru mereka mencoba untuk bertobat kepada Tuhan dan minta kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah supaya Musa membuat ular tembaga, menaruhnya di tiang. Lalu jika ada orang yang dipagut ular dan orang itu memandang ular itu, maka tetaplah ia hidup. Nah, kita bisa melihat akhirnya apa? Ular itu diperlihatkan supaya mereka tetap hidup. Apa hubungannya dengan Yesus Kristus disalib? Ini adalah gambaran dari tujuan kenapa Yesus disalib. Pada saat Tuhan Yesus disalib, maka dia membawa dosa seluruh dunia. Dosa semua orang ditimpakan kepadanya. Dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya. Dia yang awalnya adalah manusia yang tidak berdosa sama sekali. Pada saat dia disalibkan, dia menjadi manusia yang berdosa bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia ditimpakan kepadanya. Pada saat dia digantung di kayu salib, pada saat itulah dia menjadi manusia yang berdosa bukan karena dirinya, tetapi karena menanggung dosa. Itu sebenarnya seperti apa? Iblis yang harusnya ditimpa dengan itu. Tapi Yesus harus membawa beban itu. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani dan berdoa, Yesus berkata dan berdoa kepada Bapa, "Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku.
karena itu terlalu berat bagi manusia. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Dan dia melakukan itu, taat sampai kesudahannya. Sehingga dikatakan bahwa akhirnya semuanya sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Dia katakan, sudah selesai. Tujuannya ke dunia sudah selesai. Lalu kemudian dia mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita inilah yang harus kita sampaikan kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus. Ini adalah inti dari Injil itu sendiri. Ini adalah inti dari berita baik itu. Jadi berita baik itu intinya bukan kelahiran Yesus, tetapi bagaimana Yesus menyelesaikan misi utamanya, yaitu mati untuk menebus dosa manusia. Nah, kenapa Yesus harus mengalami hal seperti itu? Karena kalau dia tidak mengalami hal seperti itu, maka tidak ada orang yang diselamatkan. Maka di ayat 15 di Yohanes pasal 3 dikatakan apa? Yesus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, itu tujuan dari akhirnya. Nah, kalau kita meruntut dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam perjanjian lama, nah kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang diceritakan di dalam kitab perjanjian lama itu mengarah kepada kematian Yesus Kristus sebagai penebusan atas dosa. Awalnya bagaimana? Awalnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan janji. Janjinya ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ini adalah janji penebusan. Dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah nubuatan dan janji yang Tuhan berikan. Dan untuk menggenapi nubuatan dan janji ini diperlukan perjalanan yang sangat panjang sampai akhirnya Yesus datang dan mau mati. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi ini Tuhan sudah coba untuk memberikan kepada semua manusia, ini loh jalannya. Ini loh caranya bagaimana manusia itu bisa diselamatkan. Nah, setelah apa yang terjadi itu, dan kita lihat bahwa ketika manusia itu mereka melakukan dosa, mereka mencoba untuk menutupi keberdosaannya. Dengan apa? Mereka membuat cawat dari daun. Mereka mencoba untuk menutupi keberdosaannya dengan usaha mereka sendiri. Tapi ternyata buat Tuhan itu tidak cukup. Buat Tuhan untuk menutupi keberdosaan itu, karena Tuhan berkata, pada saat engkau makan buah itu, engkau akan mati. Untuk menutupi keberdosaan itu, maka Tuhan harus berinisiatif. Tuhan harus melakukan sesuatu. Karena ternyata kalau kita lihat, cara manusia, usaha manusia itu tidak cukup untuk menutupi keberdosaannya. Apa yang Tuhan lakukan? Maka Tuhan membuatkan mereka itu baju, pakaian dari kulit binatang. Nah, itu yang dilakukan. Di ayat yang ke-21 Kejadian pasal yang ketiga, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dari ayat ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada kematian untuk menutupi keberdosaan mereka. Karena Tuhan pakai apa? Kulit binatang.
Nah, di dunia ini nggak ada binatang yang diambil kulitnya tanpa harus dia dibunuh. Kalau dia ambil kulitnya, entah kulit ular atau kulit domba yang segar, yang bisa dipakai untuk pakaian, maka mereka pun akhirnya mati dan harus dibunuh. Kematiannya untuk sementara diganti dengan kematian binatang. Nah, itulah kalau kita lihat secara runtut, kemudian pada zamannya Kain dan Habil di dalam Kejadian pasal 4, saya bacakan mulai ayat yang ketiga, dikatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada dua persembahan, korban persembahan yang diberikan oleh kakak adik. Karena Kain adalah seorang petani, dia mencoba untuk mempersembahkan korban bakaran dengan hasil taninya. Tapi hasil taninya ini dijelaskan bukan hasil tani yang ecek-ecek, yang jelek, enggak. Tapi yang dia persembahkan apa? Sebagian dari hasil tanahnya, sebagian dari hasil pertaniannya. Kalau dia punya kebun sawit 2 hektar, berarti yang dia persembahkan kepada Tuhan 1 hektarnya. Kalau dia punya 1 hektar kebun ubi, maka yang dia persembahkan kepada Tuhan 1/2 hektarnya. Sebagian dari hasil yang dia dapatkan dari sana. Itu bukan sesuatu yang sedikit, itu pasti besar. Lalu kemudian Habil memberikan korban apa? Memberikan korban anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan ternyata yang diindahkan, yang diterima oleh Tuhan adalah Habil. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa korban yang diterima oleh Tuhan itu adalah yang menggambarkan tentang pengorbanan Yesus. Pada waktu Yesus ketemu dengan Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada orang-orang. Dia mengatakan, ini adalah anak domba Allah yang menyelamatkan dunia. Maka di awal ketika Tuhan membuatkan pakaian manusia dari kulit binatang, ada simbol yang dipakai untuk memperlihatkan akan janji Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar berjanji akan mendatangkan juru selamat. Lalu kemudian pada saat Kain dan Habil, persembahan Habil diterima. Karena apa? Itu menggambarkan akan janji Tuhan akan adanya anak domba yang dikorbankan. Bukan hanya itu, sampai kepada zamannya Nuh. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 dikatakan juga hal yang sama, ayat yang ke-20. Kejadian 8 ayat ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nuh diperhitungkan sebagai orang yang baik dan orang yang benar, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu ada simbol yang kemudian dia lakukan untuk mengingat akan janji Tuhan terhadap datangnya juru selamat. Tipologi lain atau gambaran lain tentang kasih Tuhan yang besar itu diceritakan di dalam kisah Abraham
pada saat Abraham sedang diuji imannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ini adalah gambaran bagaimana kasih Bapa kepada manusia sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Kejadian 22 ayat yang kedua dikatakan begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan Abraham mentaati itu. Ini adalah tipologi atau gambaran ternyata kasih Tuhan itu juga bisa terjadi kepada manusia. Bukan sesuatu yang mustahil. Buktinya apa? Abraham melakukan hal yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Bayangkan bagaimana Abraham itu harus menunggu anaknya sampai Sarah pun tidak sabar dan akhirnya memberikan Hagar. Lalu setelah itu yang dikorbankan, yang tetap dikorbankan adalah anak yang dikasihi dengan Sarah. Dia menanti lama anak itu, tapi akhirnya anak itu pun dipersembahkan kepada Tuhan walaupun akhirnya tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Tetapi iman dari Abraham lulus karena ujian itu. Nah, kita melihat gambaran-gambaran itu. Lalu ditambah lagi dengan nanti setelah bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, mereka juga mendapatkan hukum Taurat. Dan dari hukum Taurat itu kita lihat ada korban penebusan salah, yang intinya juga harus ada korban, ada domba. Kepada apa? Kepada janji Tuhan akan datangnya juru selamat baru digenapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Kita lihat ribuan tahun itu dipersiapkan oleh Tuhan dari berbagai macam generasi dan akhirnya sampai sekarang. Ini memperlihatkan bagaimana Tuhan serius akan hidup kita. Nah, kalau kita tidak menangkap hal ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka betapa ruginya kita. Kita mau melakukan apapun, tetapi kita tidak tangkap ini, maka betapa ruginya kita. Jadi ketika Yesus ditinggikan seperti ular, maka itu Yesus dalam kondisi yang sangat berdosa, sangat hina. Bagaimana Yesus harus mengosongkan dirinya dari Tuhan yang kemudian dia mengosongkan dirinya menjadi serupa dan sama seperti manusia. Bahkan pada waktu penyaliban dia dihina lebih dari manusia yang ada. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang harus kita sadari karena ini adalah berita yang utama untuk keselamatan kita. Dari sinilah kita bisa belajar banyak. Dari sinilah kita bisa bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan. Maka di ayat selanjutnya itu ayat yang sangat terkenal sekali, di ayat yang ke-16 di Yohanes pasal ketiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita mengingat lagi hari kematian Yesus Kristus, harusnya kita mengucap syukur. Inilah anugerah yang terbesar dibanding dengan yang lain-lainnya. Ini adalah anugerah yang paling besar yang harus kita syukuri. Kita tahu tidak ada jalan lain yang menuju kepada Bapa kecuali di dalam Yesus Kristus. Itu jalan satu-satunya. Gak ada jalan yang lain. Kalau ada yang menawarkan jalan yang lain dan lebih baik mungkin silahkan. Tetapi bagi saya secara pribadi ini adalah jalan satu-satunya. Dan saya tidak akan melewatkan kesempatan itu. Karena itu keyakinan dan percaya kita harus sungguh-sungguh
di hadapan Tuhan. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus harus tahu ini dan harus mengerti ini. Karena ini yang paling penting untuk kita bisa mempunyai kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami tahu kami harus menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya di hadapan Tuhan. Kami yakin Tuhan menolong kami. Firman ini memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mempunyai jaminan kehidupan yang kekal dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kami bersyukur atas semuanya ini dan kami tidak mau melewatkan anugerah yang besar ini. Kami percaya Tuhan menolong kami dan Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengingat akan penyaliban dan kematian Yesus Kristus dan kita akan melaksanakan perjamuan. Perjamuan hari ini kita laksanakan secara online. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan ini. Dan saya lebih suka untuk menggunakan istilah perjamuan Tuhan, karena itulah yang ada di dalam Alkitab. Karena kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita memproklamasikan kepercayaan kita dengan menerima diri untuk dibaptis, dan pada saat kita menerima diri dibaptis, kita menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anggota di salah satu jemaat lokal GKMI Sion. Lalu pada saat itulah kita akan bersama-sama untuk mengingat kembali akan kematian dan juga penyaliban Tuhan Yesus dengan seperti apa yang Yesus contohkan, yaitu dengan perjamuan Tuhan, atau istilah di dalam Alkitab yang lain adalah perjamuan malam. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah menerima roti dan anggur di tempat masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Perjamuan ini, perjamuan Tuhan ini disediakan buat kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan,
dan juga sudah memberi diri dibaptis. Karena dengan cara seperti itu maka kita menyatakan kita sebagai murid Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang sudah dibaptis, sudah percaya kepada Yesus, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 29, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa melaksanakan ini dengan duduk maupun berdiri. Bisa duduk, bisa sambil duduk, dan bisa sambil berdiri juga. Terserah Bapak Ibu. Dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa untuk roti dan anggur. Bapak Ibu bisa membuka roti dan anggur ini. Lalu kemudian di atas roti ini ada juga ayat-ayat firman Tuhan yang bisa Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Sudah dibaca? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami masuk kepada perjamuan Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang mengundang kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami minta Tuhan memberkati roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Yesus. Pada saat kami hari ini mengenang penderitaan-Mu, kami juga menerima kehidupan-Mu. Ketika Engkau menggantikan kami mati di kayu salib, pada saatnya sekarang kami harus menggantikan Engkau hidup seperti Engkau hidup. Tuhan memberikan kepada kami pikiran yang baik, supaya hidup kami dan kasih kami menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Kami percaya Tuhan sudah melayakkan kami untuk masuk dalam perjamuan Tuhan ini, untuk makan dan minum bersama, dan kami percaya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti kita. Firman Tuhan berkata, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita makan roti ini sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan ucapan syukur. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang kita buka roti ini dengan hati-hati supaya tidak tumpah. Lalu kemudian kita angkat cawan kita. Firman Tuhan berkata, sesudah makan, Yesus mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita minum anggur ini sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan ucapan syukur. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi kami mengadakan pesta rohani yang indah ini bersama Engkau, karena kami tahu roh kami sedang bersatu pada saat ini, walaupun tubuh kami tidak bisa bersama-sama satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa Tuhan menolong kami dan Tuhan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menggantikan kami mati di kayu salib. Saatnya kami harus berkomitmen untuk menggantikan Engkau hidup, menjadi kesaksian yang baik, menjadi surat yang bisa dibaca bagi semua orang, menjadi garam dan menjadi terang di dunia ini. Apa yang kami lakukan supaya semuanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk perjamuan ini, supaya perjamuan ini menolong kami untuk terus mengingat akan kasih-Mu yang sangat besar, mengingat pengorbanan-Mu yang sangat besar atas kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakannya, tetapi justru kami harus bermegah di dalamnya, sehingga kami harus menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan kita sudah selesai dan sepanjang hari ini kita bisa mengingat akan kasih besar, kasih Tuhan yang sangat besar ini, dan dengan cara seperti itulah maka kita hidup semakin baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.